Kali ini kita akan membahas matematika SMA kelas 11 bab 3 statistika latihan 3.3 nomor 1 sampai 2 halaman 101. Soal nomor 1. Tabel berikut menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari 3 model pesawat terbang yang digunakan oleh maskapai Garuda. Tabelnya seperti ini. Persamaan garis regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksi banyak tempat duduk terhadap biaya. Di sini Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X atau Y topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 X. Untuk menentukan persamaan garis regresi mana yang lebih tepat, maka kita harus mencari jumlah kuadrat residu yang terkecil antara dua persamaan garis regresi. Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X dan Y topi 300.000 ditambah 16.000 X ya. Jadi di sini yang kita lakukan adalah mencari jumlah kuadrat residunya terlebih dahulu. Pertama adalah mencari jumlah kuadrat residu untuk persamaan garis regresi. Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X. Pertama, tempat duduk ini ada di posisi sumbu X, sedangkan biaya ini di posisi sumbu Y. Kemudian di sini kita hitung nilai Y topinya ya, di sini Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 dikalikan X ya. Kemudian setelah itu kita buat tabel Y dikurangi Y topi, Y yang di sini dikurangi Y topi. Kemudian setelah itu Y min Y topi ini dikuadratkan, tinggal dikuadratkan ya. Saya tulis, menurut saya ini tabel yang termudah untuk mencari jumlah kuadrat residu, tapi bisa juga kalian menggunakan hitungan yang lain untuk mencari jumlah kuadrat residunya. Tapi kalau menurut saya ini yang termudah. Pertama adalah kita tulis dulu di sini 367.000 ditambah 16.000 dikali X. X-nya ini diganti. Pada baris pertama X-nya 50. Jadi di sini 16.000 dikalikan 50. Ya, kita hitung 16.000 dikalikan 50, setelah itu ditambah dengan 367.000 akan menghasilkan ini 1.167.000. Begitu juga untuk baris kedua, yang nilai X-nya ini saya ganti 100 ya. Ingat perkalian dihitung dulu ya. Jadi 16.000 dikalikan 100, setelah itu baru ditambah 367.000. Hasilnya adalah 1.967.000. Untuk kolom ketiga, untuk baris ketiga juga sama. Di sini nilainya 150. Jadi X-nya kita ganti di sini dengan 150. Perhitungannya adalah 16.000 dikalikan terlebih dahulu. Jadi 16.000 dikalikan 150. Kemudian setelah itu ditambah dengan 367.000. Hasilnya adalah 2.767.000. Setelah kita menentukan nilai Y topi, yaitu yang pada baris pertama ini 1 juta ini, pada baris kedua ini 1.900.000 sekian ini, kemudian pada baris ketiga ini 2.700.000 sekian ini, kita mencari ini Y dikurangi Y topi. Di sini Y-nya pada baris pertama 1.100.000 ya. Sedangkan Y topinya pada baris pertama ini adalah 1.167.000 di sini. Jadi 1.100.000 yang ini dikurangi ya Y topi 1.167.000 ini. Hasilnya adalah negatif 67.000. Baris kedua juga sama, Y-nya 2.100.000 dikurangi Y topi. Di sini 1.967.000 ya. Hasilnya adalah
133.000. Pada baris ketiga Y-nya adalah 2.700.000 di sini dikurangi Y topi adalah 2.767.000 di sini. Hasilnya adalah negatif 67.000. Setelah itu hasil ini kita kuadratkan. Jadi min 67.000 kita kuadratkan ya. Min 67.000 kita kuadratkan. Ini minnya jadi positif karena dikuadratkan menjadi 4.489.000.000 ya. Pada baris kedua juga sama, 133.000 ini kita kuadratkan ya. Ini Y topi ini dikuadratkan, jadi 133.000 ini kita kuadratkan menjadi 17.689.000.000. Pada baris ketiga juga sama, min 67.000 kita kuadratkan akan menghasilkan ya, kita kuadratkan akan menghasilkan 4.489.000.000. Setelah itu jumlah kuadrat residunya ini kita jumlahkan. 4 miliar sekian ini ditambah 17 miliar sekian ini ditambah 4 miliar sekian ini. Hasilnya adalah kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya ini akan menghasilkan 26.667.000.000 ya. Jadi kita peroleh jumlah kuadrat residu untuk garis regresi yang ini ada 26 miliar sekian ini. Selanjutnya adalah kita mencari jumlah kuadrat residu untuk persamaan garis yang satunya, yaitu Y topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 kali X. Caranya juga sama, kita buat tabel dengan cara yang sama dengan yang tadi, yaitu di sini hanya saja di sini yang diganti ya, garis regresinya diganti. Kalau tadi memakai 367.000, sekarang memakai 300.000. Di sini regresinya, garis regresinya sama dengan Y topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 dikali X. Nah, jadi kita hitung di sini. Ini dari data ya, dari data soal untuk banyak tempat duduk atau X dan biaya rupiah per jam atau Y, ini dari soal. Nah, jadi kita hitung di sini, mulai dari sini kita hitungnya. 300.000 ditambah 16.000. Nah, di sini pada baris pertama nilai X-nya 50, berarti dikalikan 60. Ingat, 16 perkalian dihitung dulu, berarti 16 dikalikan 50. Setelah itu ditambah 300.000, hasilnya adalah 1.100.000. Kemudian pada baris kedua 300.000 ditambah 16.000 X, nilai X nya pada baris kedua ini 100, jadi dikalikan 100. 16.000 dikalikan 100, kita hitung dulu 16.000 kalikan 100, kemudian hasilnya ditambah 300.000, hasilnya 1.900.000. Pada baris ketiga juga sama, 300.000 ditambah 16.000 dikalikan nilai X pada baris ketiga itu 150. Jadi angkanya adalah di sini 16.000 dikalikan 150.000 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 300.000, hasilnya 2.700.000. Nah, selanjutnya kita isi tabel Y dikurangi Y topi. Pada baris pertama Y-nya adalah 1.100.000 ini. Jadi 1.100.000 dikurangi Y topi pada baris pertama adalah 1.100.000 juga. Jadi 1.100.000 kurangi 1.100.000, ini hasilnya 0. Kemudian pada baris kedua Y-nya adalah 2.100.000, sedangkan Y topinya adalah 1.900.000, berarti dikurangi 1.900.000, hasilnya adalah 200.000. Pada baris ketiga Y-nya adalah 2.700.000 dikurangi Y topinya adalah 2.700.000 juga, 2.700.000, hasilnya adalah 0. Kemudian kita isi tabel, maksudnya kolom ya, kolom selanjutnya itu Y min Y topi ini dikuadratkan, jadi yang ini itu dikuadratkan.
di baris pertama ini 0 dikuadratkan ini 0, 200.000 dikuadratkan menjadi 40 miliar, sedangkan 0 dikuadratkan ini jadi 0, tetap 0. Jadi jumlah kuadrat residunya ini dijumlah 0 ditambah 40 miliar ditambah 0, ini hasilnya 40 miliar ya. Di sini diperoleh jumlah kuadrat residu persamaan garis regresi Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X adalah 26.667.000.000. Sedangkan jumlah kuadrat residu untuk persamaan garis regresi Y sama dengan 300.000 ditambah 16.000 X adalah 40 miliar. Dengan demikian, jumlah kuadrat residu untuk persamaan garis regresi Y sama dengan 367.000 ditambah 16.000X yang ini ya, lebih kecil daripada jumlah kuadrat residu untuk persamaan garis regresi Y topi sama dengan 300.000 yang ini ditambah 16X. Jadi persamaan garis regresi 367.000 ditambah 16X lebih tepat untuk memprediksi banyaknya tempat duduk terhadap biaya pada data tersebut. Kenapa? Karena jumlah kuadrat residunya ini kecil. Kita di sini yang paling tepat itu adalah jumlah kuadratnya yang kecil. Kita milih garis regresinya dengan jumlah kuadratnya itu yang paling kecil. Jadi yang benar yang ini. Ya, ini yang benar. Soal nomor 2. Seorang siswa menyelidiki hubungan antara harga Y rupiah dari 100 gram coklat dan persentase kandungan coklat X %. Data tersebut diperoleh dalam sajian tabel berikut. Ini datanya. Kemudian yang pertama adalah gambarlah diagram pancar dari data tersebut jika diketahui bahwa persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan 1700 ditambah 154X. Gambarlah garis regresinya pada diagram pancar. Siswa tersebut melihat bahwa ada satu merek coklat yang harganya terlalu tinggi. Merek coklat mana yang dimaksud oleh siswa tersebut? Jelaskan alasannya. Yang D, siswa tersebut ingin memberikan saran harga yang cocok untuk coklat tersebut. Berapa prediksi harga yang cocok? Di sini diagram pancarnya kita dapat seperti ini ya. Di sini pada 10% coklat harganya itu sekitar 33.500. Kalau 20% coklat harganya ini 5.500, begitu seterusnya sampai di sini 70% coklat itu harganya di sini 13.000 ya. Jadi tinggal dibuat diagram pancar di mana sumbu X-nya itu persentase coklat, kemudian sumbu Y-nya adalah rupiah, harga ya, besarnya harga. Kemudian tinggal ditarik titik potongnya saja, kemudian diberikan titik. Kemudian sekarang untuk diagram pancarnya. Ini gambar diagram pancarnya. Untuk menggambar diagram pancarnya itu kita tinggal gantikan saja untuk nilai X-nya 10, masukkan ke dalam diagram pancarnya tadi. Jadi nanti di sini adalah diketahui nilai Y topinya. Nah, begitu juga seterusnya. Merek coklat yang harganya terlalu tinggi adalah merek coklat D, karena pada diagram pancar jarak titik coklat tersebut berada paling jauh dari garis regresi. Di sini yang letaknya jauh ada dua ya, tapi beda kejadian. Kalau yang pertama ini, yang D yang 35 ini, yang D merek coklat D ini yang 35 ini harganya terlalu mahal karena di atas garis regresi. Sedangkan untuk yang C ya, ini yang C ini malah sebaliknya, harganya terlalu murah mungkin karena di bawah garis regresi. Kalau di bawah ini artinya harganya lebih kecil daripada harga garis regresi. Sedangkan kalau di atas ini harganya itu lebih besar atau lebih mahal daripada harga di garis regresi.
Di sini untuk menentukan prediksi harga yang cocok untuk merek coklat D, yaitu dengan cara kita masukkan persentase kandungan coklat yaitu 35. Ini yang D ya. Di sini 35 ke dalam persamaan garis regresinya. Persamaan garis regresinya ini, jadi kita tulis dulu prediksi harga merek coklat D sama dengan ini regresinya 7.700 ditambah 154 dikalikan X. X-nya ini diganti 35 ya, karena di sini kita ingin mencari prediksi harga merek coklat D yang terlalu mahal tadi ya. Jadi di sini persentase 35, nilai X-nya diganti 35. Kemudian kita hitung 154 dikalikan 35 hasilnya 5.390. Kemudian ditambah dengan 1.700 hasilnya adalah 7.090 rupiah. Ya, di sini kalau kita lihat ini 35 harganya memang benar ya, lebih sedikit lebih di atas harga 7.000 di sini. Berarti perhitungannya sudah benar. Di sini adalah prediksi harga untuk coklat D yang tepat adalah 7.090 rupiah. Terima kasih telah menonton. Silakan berikan komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya.